Halo Sobat Matasa, saya berada di wilayah Kuto Arjo, Purworejo. Nah, uniknya di sini ada seorang mahasiswa yang ternak entok dari 5 ekor jadi 50 ekor. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gilang. Waalaikumsalam Mas Heri. Oke, dengan siapa nih Mas? Mas Gilang Nugraha. Oke, usaha ternaknya apa nih Mas? Kalau sekarang sih lebih ke ini Mas, peternakan entok jumbo Mas. Oke, gimana tuh cerita awalnya kok bisa langsung ternak entok jumbo? Awalnya tuh saya terinspirasi dari beberapa peternak lain di Facebook ya Mas ya, karena kan saya lihat kok entok jumbo itu memiliki potensi yang luar biasa gitu Mas. Jadi kayak menjanjikan, terus banyak peminatnya juga, apalagi juga dari segi harga. Kalau entok jumbo itu lebih dominan stabil di harganya Mas, gitu. Dari tahun berapa Mas mulai? Kalau saya mulai ternak itu di tahun 2024, kalau nggak salah itu di pertengahan bulan Juli gitu. Baru 1 tahun ya Mas ya? Iya, baru 1 tahunan. Berawal dari berapa ekor Mas untuk mulai? Dulu sih berawal dari kurang lebih 5 ekor Mas. 5 ekor. Oh. Dulu 5 ekor beli anakan umur 1,5 bulan sama beli di umur 2,5 bulan gitu. Dulu di harga berapa Mas? Dulu beli satu pasang itu di 1,5 bulan itu di harga 130 ribuan. Terus nambah lagi 3 ekor, 2 jantan, 1 betina itu di harga 310.000. 3 ekor. Jadi modal awal berapa Mas? Kurang lebih di angka 450-an. Oh. Sekarang punya berapa ekor untuk jumbo Mas? Kalau sekarang sih udah berkembang lumayan Mas, punya indukan itu 14, 3 jantan, 11 betina. Kalau sama anakannya sih sama yang kecil-kecil itu kurang lebih punya sekitar 50-an ekor di kandang. Usia berapa Mas sekarang Mas Gilang? Kalau usia bervariasi sih Mas, lebih ke ada yang udah usia 3 bulan, ada usia 2,5 bulan, ada usia 2 bulan, ada 1,5 bulan juga ada. Masih ada yang marunitas juga ada, usia 1 mingguan. Sekarang pekerjaannya atau latar belakangnya Mas? Masih mahasiswa Mas. Di umur berapa sekarang Mas Gilang? Kurang lebih di umur 24 Mas. Masih muda banget ya. Iya. Tapi udah berani ternak entok jumbo nih. Iya. Untuk pakannya apa Mas kalau dari entok ini? Kalau pakannya sih entok sih lebih gampang ya Mas ya, karena banyak pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan tambahan. Jadi untuk kayak pakan utamanya kayak dedak atau mungkin pur atau mungkin saya juga sering pakai jagung giling atau nasi aking itu lebih dominan lebih sedikit karena kita lebih banyakin pakai pakan alternatif kayak hijau-hijauan Mas. Jadi bisa kayak pakai azolla, pakai indigo vera, bisa pakai daun paya Jepang, pakai jantung pisang, gedebok pisang, eceng gondok. Jadi banyak banget pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan tambahan entok itu sendiri. Ya, jadi lebih meminimalisir adanya pakan utama gitu Mas. Seperti Kalau itu. biar ada nggak sih proses cepat tumbuh besar dan sehat Mas Gilang, caranya seperti apa? Kalau biar lebih cepat sih bisa pakai pakan full pur Mas sama jagung giling. Cuma kan itu kan juga kalau dihitung sampai dewasa kan nggak begitu ketemu kan. Jadi makanya saya pakai pakan campuran juga. Pakan campuran itu juga kalau kita kasih pakannya maksimal juga bisa lebih cepat gede sih Mas pertumbuhannya. Seperti itu. Sehari berapa kali kasih pakan? Sehari 2 kali Mas, pagi sama sore hari. Kalau ini ada tambahan nutrisi lainnya Mas, herbal bangsanya kalau campuran makanannya? Saya pakai booster Mas, booster entok itu untuk penggemukan, untuk vitamin juga. Booster entok itu biasanya saya kasih itu di tempat minumnya. Oh, tempat minum. Iya, di tempat minumnya saya kasih 1 tutup botol itu buat 1 tempat minum, itu bisa dikasih ke setiap kandang entok sih Mas. Gitu. Ada kesulitan nggak Mas? Kesulitan ketika Mas menjalani ternak entok jumbo? Kalau kesulitan sih paling kalau ini Mas ngalamin kayak berbagai macam penyakit kan. Kalau di kandang saya sih belum pernah kena penyakit kayak mata biru dan sebagainya. Tapi pernah dulu beberapa kali ngalamin kayak entok itu lumpuh gitu Mas, kakinya itu lumpuh. Jadi cara saya mengatasinya itu saya nggak pernah pakai obat-obatan kimia. Jadi saya cuma pakai kesehatan alternatif gitu Mas. Jadi kayak saya kalau setiap pagi sama sore hari itu saya urut kakinya itu pakai air hangat. Itu saya rendam pakai air hangat, saya urut, terus kalau malam hari itu saya kasih es batu. Pecahan es batu itu saya masukkan ke mulutnya langsung. Itu menurut sih selama beberapa hari ke depan paling enggak 5 hari sampai 1 minggu itu dia udah sembuh Mas. Gitu. Jadi seperti itu.
ngalamin kerugian pernah aja? Kalau kerugian belum pernah sih Mas, Oh, soalnya kan juga baru 1 tahunan atau belum lama saya ternak itu, jadi belum pernah ngalamin kerugian sih Mas, seperti itu. ini sistemnya di breeding sendiri ya Mas berarti ya? Iya, lebih ke breeding sih Mas saya Breeding Mas, ya. heeh, Berarti jual anakan juga, jual anakan, terus jumbonya juga ya, gede-gedenya juga ya. gitu. Kalau kisaran harga itu entok jumbo itu yang besar berapa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau untuk, nek di kandang saya kan jumbonya kan jumbo spek standar ya Mas ya, bukan jumbo yang spek kontes ya. Kalau yang jumbo standar itu kurang lebih kalau pejantan itu, remaja itu di usia 6 bulanan, 5 bulan itu di 250 sampai 300-an, gitu. Kalau yang betina juga hampir sama mungkin di harga 200-an, kalau yang remaja, siapan untuk nelor gitu sih Mas, gitu. Kalau entok sendiri Mas, apa, Mhm. ada tambahan ini nggak, perawatan khususnya dari Mas Gilang gitu? Kalau perawatan khusus saya nggak pernah pakai ini ya Mas, nggak pernah pakai, obat-obat kimia, saya cuma rutin di pembersihan kandang sih Mas. Jadi kayak di kandang itu saya sering pembersihan kayak nyapu kandang itu paling nggak 2 sampai 3 hari sekali. Kalau pembersihan kolam buat mandi itu paling nggak itu 1 minggu sekali saya ganti airnya, gitu. Itu yang bikin, entok itu jadi sehat ya, kan dari penyakitnya. Iya, alhamdulillah Mas, karena kan kalau kandang itu kan entok kan dari segi kotoran kan banyak ya Mas kotorannya kan. Kalau kita nggak sering bersihin kotorannya itu kan jadi numpuk itu di kandang itu bisa jadi bibit penyakit. Kalau kita nggak rutin bersihkan juga bisa berdampak penyakit pada entok itu sendiri, seperti itu. Pernah jalanin ini nggak Mas, maksudnya kenapa milih entok jumbo nggak usaha entok apa namanya, jenis hewan yang lainnya gitu, Mas Gilang sendiri? Karena, untuk saat ini sih lagi seneng di entok sih Mas saat ininya gitu. Lebih, suka di entok karena dari segi harga juga stabil, dari pertumbuhan juga lumayan cepat gitu kan. Karena kan, dari usia 0 sampai 6 bulan itu udah mulai siap nelor kalau dari entok sendiri. Terus, apa namanya, dari segi pasarnya itu juga lumayan banyak peminatnya gitu Mas kalau entok jumbo. Jadi makanya saya lebih suka di ini sih Mas, fokus di entok jumbo ini. Oke, kalau entok jumbo itu bobot sampai berapa Mas? Kalau yang spek standar sih paling nggak kalau jantan itu di bobot 4 kiloan ke 4 kilo. atas, heeh. Paling nggak di bobot segitu. Kalau panjangnya? Kalau panjang kurang lebih di 90-an kalau untuk yang jumbo standar gitu. Kalau yang spek kontes kan paling nggak 1 meter up gitu. Rencana ada ke depan untuk ikut kontes Mas? Kalau dari sekian kan belum memadai Mas dari segi entuknya kan. Mungkin nanti ke depannya kalau, dari yang jumbo standar ini bisa berhasil gitu, saya juga pengen upgrade materi, pengen cari yang, jenis yang spek kontes gitu Mas. Iya. Karena kan kayaknya juga lebih seru kalau, ini kan ada yang spek kontesnya gitu. Jadi kita jual bisa bervariasi, ada yang, nyari pedaging ya kita kasih yang jumbo standar, nyari yang spek kontes ya juga ada yang spek kontes, seperti itu. Oke, ada momen nggak Mas, momen ketika selama 1 tahun ternak entok jumbo, momen pengalamannya Masnya, maksudnya gimana ngerawatnya tiap hari gitu kan? Ada Mhm. titik jenuh nggak dari Mas Kalau Gilang? jenuh sih enggak sih Mas, karena Enggak? lebih ke seneng sih, karena apapun usaha yang kita lakukan dengan senang hati, berarti juga akan berhasil dengan sepenuh hati sih Mas, seperti itu. Jadi hobi Mas ya? Jadi cintai dulu hobinya Mas, berarti nanti juga dari hobi itu kan bisa menghasilkan uang juga tuh. Yang penting dirawat dengan sepenuh hati aja, itu aja sih Mas. Ngatur waktunya gimana Mas? Kan Mas kan, jadi mahasiswa nih, sekalian jadi Mhm. entok juga, ngatur waktunya gimana untuk urus entok? Kalau ngurusnya sih lebih ke ini sih Mas, simpel sih Mas, karena kan kalau, kuliah kan juga nggak mungkin full time juga Iya, kan. Jadi, kalau saya sih kasih pakan itu di pagi hari sama sore hari, pagi mungkin kurang lebih di pukul 7.30 sampai jam 8 pagi, nanti sore kan paling nggak di jam 4:30 sore sih, gitu. Jadi kalau untuk perawatan pembersihan kandang itu saya lebih ke pagi harinya. Jadi sebelum kasih makan itu jam 7 atau jam setengah 7 saya lebih, ke bersih-bersih kandang dulu gitu Mas, sebelum kasih makan. simpel Jadi ya? iya, lebih gampang buat perawatannya sih Mas kalau endok sendiri. Jadi bisa disambi aktivitas yang lainnya juga. Kalau kandang sendiri ini, apa namanya, bagusnya itu satu kandang itu isinya berapa Mas? Kalau di kandang ini sih satu polong itu saya kasih satu jantan, 4 betina sampai 5 betina, satu polong itu bisa. Jadi lebih biar, nggak kebanyakan betina juga, itu juga, jadi jantannya itu buat masa, apa namanya, masa, proses kawinnya itu lebih maksimal. Karena kalau kebanyakan betina juga nanti hasil telurnya juga nggak maksimal Mas, Maksimal ya? heeh, nggak Oh, maksimal. Jadi paling nggak sih satu jantan 5 betina itu udah udah cukup, udah maksimal ya? ideal ya, Oh. udah ideal. Kalau untuk anakan sama
Iya, untuk anakan ya. Itu ada perawatan khusus nggak dari Mas Gilang itu? Kalau untuk anakan sih, kalau saya sih di umur 0 hari sampai 1 bulan itu masih pakai full pour, itu saya pakainya pour 511. Terus diminum juga saya pakai Vitacik untuk vitaminnya gitu. Nanti kalau udah umur 1 bulan ke atas saya pakainya pakan campuran. Udah pakai pakan campuran 1 bulan setengah ke atas lah. Seperti itu. Rencana ke depan ada rencana Mas untuk tambah ininya entoknya apa gimana? Mungkin nambah kandang lagi sih Mas nanti. Nambah 1 kandang lagi buat apa namanya? Nambah indukan juga karena kan juga indukannya masih kurang ya Mas menurut saya masih punya 11 indukan sama 3 jantan. Mungkin nanti saya nambah 1 klon lagi buat nambah indukannya aja. Karena kan saya lebih fokus ke breeding ya Mas. Jadi biar kalau bisa tuh setiap minggu tuh ada anakan yang netas gitu. Jadi biar bisa ada apa namanya keluar masuknya uang juga lumayan. Kalau untuk pemula Mas, Mm. pesannya apa Mas dari Mas Gilang? Kalau pengen berenang awal-awal. Kalau untuk pemula sih ini sih Mas yang penting semangat aja, semangat buat ternak karena apa namanya jangan patah semangat aja, jangan patah semangat karena kan kalau ternak itu kan berawal dari sedikit dulu, jadi jangan langsung memburu nafsu langsung ternak banyak, nanti takutnya kalau ada problem kayak penyakit terus habis nanti malah jadi ngedown. Jadi ternak itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu Mas. Jadi kalau kondisinya bisa ternak sedikit ya sedikit dulu, nanti kalau memang mampunya bisa ternak banyak ya banyak nggak masalah. Karena kan kalau banyak kan juga perawatannya lebih ekstra gitu daripada sedikit. Yang pertama dari sumber pakan juga kan lebih banyak atau kayak sedikit kan kita bisa sambil belajar nanti oh entok itu harus seperti ini cara merawatnya, harus kasih makannya kalau untuk berapa ekor harus sekian kasih pakan gitu. Jadi biar kita juga sambil belajar Mas. Kalau langsung banyak kan kita juga perawatannya juga lebih ekstra, pakannya juga lebih lumayan banyak atau pengeluarannya seperti itu. Kalau entok itu kandangnya itu harus tempat sepi atau tempat ramai Mas? Mas Gilang. Tempat ramai juga bisa, sepi Bisa juga juga ya. bisa sih Mas. Heeh. Jadi memanfaatkan lingkungan samping rumah juga bisa ya Mas ya, Iya yang betul ada ya. Mas. Nah, Jadi daripada kosong kan. dimanfaatin buat kandang itu juga bisa seperti itu.